Bismillahirrahmanirrahim. Hai limau, aku tahu asal mula menjadi. Terkadang kutukuran Allah, Tuhan Fatimah kamu seorang hakamu dengan terus norak tunggal. Sehingga matanya kulit langkas karena cabang. Dari tempat-tempat keramat, umpamanya kalau kita bacakan itu nggak lagi terganggu. Pemenang itu kepercayaan kepada leluhur. Berbegu itu bisa dikatakan dia itu perjinujung. Perjinujung itu artinya umpamanya dia bisa kemasukan roh. Orang Karo itu pun kalau menurut pustaka Najati, dia mempercayai Tuhan itu tiga. Itu namanya ompong utara di atas. Yang menciptakan bumi ini belum nampak kaci-kaci. Yang satu lagi itu yang itu yang perusak, itu paling mengadukan ngaji. Ya, halo pemirsa dimanapun berada. Nah, hari ini saya sedang berada di makam Sibayak Lingga. Nah, makam ini dia terletak di Desa Lingga, Kecamatan Simpang 4 di Kabupaten Karo ya. Cuaca hari ini sangat cerah. Tadinya sempat diguyur hujan, jadi ini pun masih kelihatan airnya. Untung hujannya udah berhenti. Nah, tepat di belakang saya ini adalah sebuah makam ya ini, pemirsa. Ini adalah makam Raja Lingga gitu ya. Bapak yang ada di samping saya ini adalah Bapak Yamin Sinulingga. Nah, di sini kan ada beberapa titik ya makamnya ya. Nanti satu persatu akan kita ulas gitulah ya makamnya. Oke, Pak Yamin Sinulingga, apa kabar Pak? Ya, Sehat ya Pak ya. Oke, pemirsa mari kita telusuri lebih dalam lagi ya tentang makam ini. Pak Yamin, ini di belakang kita ini kan ada kayak tugu ya Pak ya? Iya. Ini makam ya Pak? Iya, makam. Ini makam apa Pak? Bapak bisa jelasin Pak untuk legenda sejarahnya Pak. Jadi pemirsa bisa tahu gitu Pak. Ya, inilah makam Sibayak Lingga. Makam Sibayak Lingga ya. Iya. Sibayak Lingga. Oke. Saya mau bertanya dikit dulu Pak. Itu yang dinamakan Sibayak Lingga. Kalau Lingga kan itu nama desa. Iya. Sibayak itu apa artinya Pak kalau dalam bahasa Indonesia? Itu raja. Oh, berarti dalam bahasa Karo Sibayak itu raja. Raja, ya. Oh gitu. Berarti ini Raja Karo. Iya. Oke. Pak, Raja Karo ini Pak, Raja Karo ini berarti dalam Kabupaten Karo dulunya rajanya cuma satu gitu? Enggak, dalam Kabupaten Karo itu dulu itu banyak, tapi daripada sebaya itu semua, ini pusatnya, itulah kepala sebaya itu gitu kira. Oh, kepala rajanya gitu ya Pak iya. ya? Berarti maksud Bapak di Tanah Karo ini banyak raja-raja gitu ya? Iya, dulunya banyak, ya Pak dulunya, ya? iya. Berarti kalau kerajaan yang Bapak bilang tadi, inilah kepalanya ataupun raja di atas rajanya, berarti ini yang pertama kali gitu? Iya, ini yang pertama kali Sebayak di Tanah Karo. Baru ada Sebayak Barzahai, Sebayak Sarenembah, Sebayak Kutabuluh. Itu ada setelah ditemukan desa itu atau gimana Pak? Iya, setelah ditemukan desa ini. Karena pertama dulu desa ini yang Sebayak itu ada daerah Lingga. Oh, berarti Desa Lingga ini desa yang ada kerajaannya pertama kali di Tanah Karo gitu? Iya. Oh, gitu. Diperkirakan tahun berapa itu, Pak? Kira-kira itu kalau pertama itu kira-kira tahun 700-an lah itu. Tahun 700-an ya, Pak ya. ya? Jadi masa berakhirnya kerajaan ini pun diperkirakan tahun berapa itu Pak? Kalau masih ingat? Iya, kalau kena berakhirnya kerajaan ini tahun 47 lah. Berarti pada saat itu Pak, di Lingga ini khususnya Pak, itu udah berapa kali ganti Sibayaknya? Ini turun temurun dia, itulah itu kerajaan dulu. Dari anak dari ini kan ke anaknya, lalu ke anaknya lagi. Berarti udah ada tiga berarti Pak ya? Iya. 3 ya. Terus Pak, itu yang di sebelahnya Pak yang agak kecil itu orang tuanya zaman dulu. Oh. Dari orang tua yang dulu gitu. Berarti diperkirakan sekitar 3 generasi ya Pak ya? Iya, 3 generasi lah ya. Oke, kalau gitu saya mau minta keterangan dikit Pak ini mengenai asal usulnya Desa Lingga ini Pak, gimana Pak? Desa Lingga ini asal usulnya mulanya dulu, karena dulu itu Desa Lingga ini dulu berasal daripada dari Pak. Iya, dari Pak di sana dulu ada raja di sana, Lingga Raja namanya di sana. Ada anaknya, ada rajanya sakit raja itu, lalu dibikin persilihi. Artinya persilihi supaya anaknya yang bungsu harus diusir. Kalau nggak diusir, nanti raja nggak bisa sembuh.
Maka diusirlah anak yang bungsu ini, maka berangkatlah dia dari sana, dari Linggaraja, berangkat dia dibikinlah dulu desa ini di Kutasua di sana. Nah, karena ada itu perubahan rumah situ. Iya, iya. Nah, di situ dulu namanya Kutasua. Kutasua ya. Nah, jadi beberapa bulan dia baru pindah ke sini. Berburu dia ke sini dan nampak tapian mata air serupa mata air itu yang di Linggaraja. Baru dibangunnya lah situ desa. Itulah dulu desa pertama yang dulunya itu adalah desa Rumah Gara, Rumah Kencanan, Rumah Tualah. Itu dulu pertama. Marga Sinulinga Rumah Kencanan, Rumah Gara, Rumah Tualah. Karena dia orang Persilihi. Karena orang Persilihi itu nggak bisa nanam pisang. Kenapa dia nggak bisa nanam pisang, Pak? Karena neneknya dari sana, dari Linggaraja, orang Persilihi. Karena Persilihi itu di sana dulu dibikin pisang untuk ganti, untuk penyembahan kepada roh-roh jahat. Jadi maka berangkat dia kemari. Disitulah mula-mulanya dulu dibikin desa Lingga ini. Tapi sebaya ini dia bukan keturunan dari saudaranya yang dari sana datang, orang yang tua, abang yang tua yang diusir dari sana karena Persilihi itu, maka dialah sudah ada kampung di desa Lingga ini selalu berantem berkelahi. Baru datanglah dari Linggaraja sebaya ini. Itulah dia anak yang tertua. Maka dia yang mendamaikan persoalan-persoalan yang ada di Lingga, maka dia angkatlah dia menjadi raja di sini. Jadi kerajaannya itu bertambah luas, mencakup Setelukuru katanya. Setelukuru itulah jajahannya sampai dekat ke Kutabuluh sana. Kutabuluh. Jadi selain Kutabuluh pun ada juga di sana. Ada juga pemerintahan Kutabuluh, tapi semua sebaya itu tunduk ke sebaya Lingga. Tapi karena dulu dia raja, maka ditaruhlah di sini. Karena sebaya terakhir itu meninggal di sini tahun 36. Dulu kalau masih hidup sebaya, tidak bisa pesawat lewat Tanah Karau. Keseluruhan? Keseluruhan nggak bisa. Sebabnya apa, Pak? Karena kalau lewat Tanah Karau pesawat itu dilarang oleh sebaya Lingga. Baru meninggal dia baru bikin lapangan terbang di Brastagi. Oh, di Brastagi sempat ada lapangan terbang? Iya, sempat ada. Tapi sekarang udah nggak ada lagi, Pak? Nggak ada lagi. Oh. Itulah maka ada jalan udara itu. Oh iya, jalan udara itu berarti dulunya ada lapangan udara di situ? Iya, ada lapangan terbang dulu. Oh. Tapi kalau masih ada nggak berani, tentara Belanda pun nggak berani itu bawa pesawatnya ke Tanah Karo, melewati lintas dari desa Lingga ini. Alasannya apa, Pak? Itu kalau boleh tahu. Memang takut orang. Belanda pun takut sama dia. Karena bisa-bisa pesawat itu jatuh. Berarti ceritanya si Bayak Lingga ini memiliki kekuatan ilmu ya, Pak ya? Iya. Oh. Apakah memang syarat menjadi seorang si Bayak itu harus begitu kali ya? Itu tidak sebenarnya. Karena dia diangkat. Karena dia yang orang yang berharga, dia nggak berharga karena dia anak Sintua, anak pertama gitu dari Linggaraja, maka dialah diangkat menjadi Sebaya. Sejarah Sebaya ini kalau dulu ceritanya ini panjang, itu banyak ceritanya Sebaya ini. Bisa Bapak ceritakan? Maka dia dengan jadi angkat menjadi kepala segala Sebaya, karena dia itu ada dukunnya dari karena ada pemilihnya dari Aceh, karena saudara-saudaranya pun ada juga yang ke Aceh. Maka ditumbuhkanlah semua Sebaya ini, Sebaya Perjahai, Sebaya Sarinembah, Sebaya Kutabuluh, Sebaya Suka, semua diturunkan situ. Siapa nanti yang bisa naik kuda putih ini, dia turun, maka dialah menjadi kepala Sebaya ini di antara kita katanya. Jadi dia semua naik kuda itu nggak apa-apa, tapi Sebaya Lingga ini naik kuda dia ditusuknya apanya, punggung kuda itu kan apa dia sakit. Jadi merendok dia, makanya diangkat menjadi Sebaya, kepala Sebaya semua. Jadi istilahnya dialah kepala kerajaan di Tanah Karo gitu. Karena dia otaknya sampai sekarang keturunannya itu otaknya pandai-pandai semua. Jenius. Itu mah nggak ada lagi di Selingin, ada kurang dia. Ke Jakarta kemana itu? Tempat kediamannya itu Pak yang sekarang dijadikan rumah apa ya Pak ya? Ya, rumah gerga itu. Rumah gerga itu ya Pak ya? Ya, waktu ke situ kita. Oh iya. Nah pemirsa rupanya si Bayak Lingga ini
beliau itu berasalnya dari Pak ya. Beliau itu penemu, inilah yang membuka Desa Lingga ini ya Pak ya, hingga saat ini gitu. Jadi Desa Lingga ini pun sekarang ini udah terkenal dengan desa budaya ya Pak ya. Desa budaya ya. Desa budaya Lingga gitu loh. Jadi manakala pemirsa itu belum pernah berkunjung ke Desa Lingga, alangkah baiknya datang kemari. Berhubung desa ini sangat banyak ya Pak legendanya ya Pak ya. Gitu. Masih banyak lagi legendanya, cerita banyak. Area makam ini gimana Pak? Apakah ada kayak mistisnya gitu Pak, keramatnya? Kalau sekarang nggak ada lagi. Kalau dulu diyakini ada. Kalau dulu diyakini ada. Dalam bentuk apa itu Pak kalau yang dulu? Kalau dulu kalau ada orang Belanda dulu masuk, karena diyakini kalau sebaik ini dibakar pun kampung Lingga ini nggak bisa terbakar. Itulah memang satu-satunya desa yang tidak dibakar Belanda, rumah adatnya cuma Desa Lingga, nggak mempan dibakar. Ada kita nanti namanya pun di Tambor itu, namanya Megis Nulingga, dia berani menghantam Belanda seorang diri. Memang sudah kena tembak pun nggak mempan. Mempan juga, kena juga dia tembak Belanda. Tapi karena kalau kena pun dia itu karena ada pantang katanya itu. Dia yang paling berani. Semua pejuang-pejuang tanah Kaur ini yang paling berani yang menghadapi Belanda. Gitu ya. Namanya Megis Nulingga. Berarti pada zaman-zaman itu pun Pak, hampir seluruh masyarakat itu memiliki kekuatan ya Pak ya, yang nggak dimiliki oleh orang sekarang lah gitu ya. Nah pemirsa, nah begitulah. Contohnya ini Bapak Yamin Sinulingga ini pun seorang apa ya beliau ya, seorang pelatih bela diri ya Pak. Bapak Yamin Sinulingga ini seorang pelatih bela diri Karo ya Pak ya. Nah tapi sekarang masih ada mengajar Pak? Ada lagi, tapi generasi kita yang meneruskan. Oh, Bapak hanya tinggal mengarahkan gitu ya, karena usia ya Pak ya. Nah, Bapak ini bukan hanya sekedar pelatih bela diri loh. Bapak ini pun pinter untuk meracik ramuan ya Pak ya. Iya, ramuan baru-baruan, minyak apa. Jadi misalkan ada yang kena pukul ataupun yang patah tulang bisa juga ya Pak ya? Bisa. Oke. Kemarin pernah saya dengar Pak, Bapak ada punya satu ramuan yang paling mujarab untuk mata ya Pak? Iya. Itu tetes mata. Itu kegunaannya untuk apa Pak? Mana tahu nanti pemirsa bisa lebih paham dia. Iya, karena pengetes mata itu punya mata rabun. Pokoknya masuk tentara, masuk polisi gitu. Banyak yang kalau matanya rabun kita yang tetes. Obati. Itu ramuan itu Pak ya? Iya, ramuan. Enggak tanpa kimia ya Pak ya? Tanpa kimia. Jadi rabun itu bisa sembuh? Sembuh. Kebanyakan sembuh. Tapi kita bukan Tuhan, tapi 90% sembuh. Kegunaannya untuk bela diri apa Pak itu? Untuk bela diri kegunaannya tetes mata itu, artinya nganggih ketua sekarang bahasa sejarahnya sini, itu untuk supaya kita berantem mata kita nggak berkedip. Pada saat kita kedip mungkin lawan bisa menyerang kita dalam sekejap mata. Asal kedip kita pukulan itu sampai nggak dapat ditangkis. Ramuan obat ini Bapak temukan atau memang sudah ada dari zaman nenek moyang? Dari zaman nenek moyang, dari turun keturunan saya, petunjuk keturunan. Oh, berarti dari zaman dulu? Iya, udah ada. Ya. Melawan musuh-musuh begitulah caranya ya? Iya. Nah pemirsa, rupanya petarung-petarung itu ya, untuk khususnya di Kabupaten Karo ya, apa namanya Pak, bela diri Karo ya? Iya. Mereka itu ada satu ramuan itu apa namanya, obat tetes mata itu. Jadi mata kita itu nggak bisa berkedip. Jadi lawan itu nggak bisa mencuri pukul kita gitu lah ya Pak ya. Jadi mantap juga itu. Itu pedih nggak Pak dipakai? Pedih, itu pedih. Pedih kali ya. Oke, semoga ramuan ini bisa bertahan lama gitu ya Pak ya. Nanti Bapak udah gini, Bapak mau teruskan ke siapa? Udah ada orangnya? Udah ada orangnya. Mudah-mudahan tetap ada. Jadi bisa juga membantu orang yang matanya rabun gitu ya. Apalagi Pak tentang sejarahnya Pak ini? Ya sejarahnya ini kalau dulu sebaik ini, karena hukumnya dulu sebaik Lingga ini paling kejam. Kejam itu yang Bapak maksud itu gimana Pak? Umpamanya ada pencurian, ada perkosaan, entah apa. Kalau perkosaan dulu, kalau hukum yang dibikin sebaik Lingga, Raja Lingga itu, yaitu yang memperkosa itu diikat. Macam hukum muslim dia bikin. Lalu dilempari sampai mati. Kalau ada pun hukum berat, dilempari sampai mati. Dulu hukumnya di Simpang 4, di kecamatan itu. Di situ ada jalan simpang, di situ diikat orangnya, yang jahat itu di situ dilempari. Sampai orang yang meninggal? Sampai meninggal. Ada orang lewat, dilempar. Orang lewat, melempar. Khusus dilempar.
Setelah dia udah meninggal baru dikubur. Baru dikubur. Kalau dia belum meninggal tetap dilempar. Tetap dilempar. Kejam juga ya Pak ya. Iya, tapi kalau sudah Kutabuluh dulu hukumnya kalau begitu dia dipantem. Apa itu Pak? Pantem artinya itu ditusuk. Pakai pisau. Pakai pisau, pakai lembing itu, tombak. Oh. Nah, itu hukumnya sana. Itu beda-beda juga hukum Subay Iden itu beda-beda semua. Kalau ada orang jahat di sana, tak mencuri, tak apa, dihukum. Berarti hukum dulu itu Pak sangat apa ya Pak ya, kejam ya? Iya. Tapi dengan kejamnya hukum zaman dulu itu Pak masih ada juga pelaku kejahatan. Itu jarang lah dulu, karena ilmu-ilmu pun itu ada juga itu kalau kita mencuri ada juga telapak kita diambil bekas telapak kaki itu ditaruhnya ke guji si bangsa, meninggal juga yang orang mencuri itu. Tapak kaki bekas orang lewat, iya. Diambil apanya diambil? Tampaknya, pokoknya gini, kita injak gini kan, karena tapak bekasnya itu diambil tanahnya, dia taruh ke guji si bangsa katanya, habis itu hancur kaki yang mencuri itu. Tapi kalau dia nggak mencuri, enggak. Oh, guci si bangsa ini apa nih Pak? Itulah ramuan dibikin dukun-dukun juga yang bikin. Oh gitu. Iya. Berarti pakai ilmu gaib gitu ya? Iya. Jadi kalau misalkan orang itu nggak mencuri, dia buat gitu nggak mempan? Nggak mempan. Karena orang yang salah baru mempan. Berarti zaman kerajaan dulu masih menggunakan ilmu-ilmu kayak begitu ya Pak? Iya. Ya? Jadi untuk sekarang ini Pak, ilmu-ilmu kayak gitu masih ada nggak Pak? Nggak ada lagi. Memang ada juga, tapi sudah jarang itu dipergunakan. Karena agama udah masuk. Agama Kristen, Muslim udah masuk ke sini, kan hukum pun udah ada gitu. Berarti agama pun ceritanya melarang ya Pak ya? Iya. Makanya udah banyak sekarang ditinggalin kayak gitu ya. Iya. Jadi kalau kita dulunya misalkan ada lah ilmu kayak begitu, sekarang tiba-tiba kita tinggalkan, itu apakah roh-rohnya itu nggak datang lagi nyari kita gitu? Enggak. Karena roh-rohnya itu pun kalau nggak kita puja, nggak dia datang. Karena roh-roh itu pun banyak juga versinya itu ilmu itu. Ada juga pakai roh dia, ada juga yang nggak pakai doa saja. Doanya itu dengan bahasa karo gitu Pak ya? Enggak. Kalau bahasa itu campur-campur. Sebagai contoh ada juga doanya umpamanya. Umpamanya doa-doa ini umpamanya. Pokoknya asal rimo katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai limau, aku tahu asal mula menjadi. Terkadang kutukuran Allah, Tuhan Patiman kamu seorang hakamu dengan terus norak tunggalmu. Sehingga matanya kulit langkas karena cabangmu. Dan seterusnya gitu. Jadi tidak lagi mempunyai kita kalau kita keramas. Kalau kita punya dari tempat-tempat keramat, umpamanya kalau kita bacakan itu nggak lagi kita diganggu. Kalau dari Bapak membacakan itu kelihatannya Bapak pun hafal ya dengan apa ya Pak ya? Ya memang hafal ya. Berarti dulu kalau boleh kita katakan Bapak pun kayak gimana ya, mengerti juga ya Pak ya, tentang gaib-gaib ini ya? Memang bukan mengerti, tapi pernah juga karena belajar sama orang tua, begitu diceritakan orang tua. Yang Bapak bilang tadi itu guci-guci itu ramuannya si dukun-dukun itu Pak, itu obat atau apa itu Pak? Itu enggak obat itu, tapi bisa digunakan untuk dikatakan itu untuk pertahanan desa-desa. Pertahanan desa-desa. Ya, pokoknya ada orang yang jahat, mau jahat datang, ditahannya. Pokoknya mau ke desa Lingga dia mau mencuri, nggak tahu lagi dia jalan. Saya tangkap obrolan kita ini berarti zaman dulu itu belum ada agama ya Pak ya? Belum ada juga agama, keyakinan, kepercayaan ada. Maksud saya agama yang sekarang ini gitu. Itu nggak ada. Belum ya? Ada, ya. Oke. Jadi kalau kita ngomongin ke situ sedikit ya, pada zaman-zaman itu Pak, itu keyakinannya masyarakat yang rata-rata di Kabupaten Karo ini Pak, itu yang dinamakan dengan pemenah ya nggak, kalau nggak salah ya? Iya, pemenah. Oh, pemenah itu artinya apa sih Pak? Saya pun masih belum begitu paham. Karena pemenah itu kepercayaan kepada leluhur. Kepada leluhur. Iya. Satu lagi saya pernah dengar Pak yang namanya perbegu itu maksudnya apa Pak? Perbegu itu bisa dikatakan dia itu perjinujung, artinya presum. Perjinujung itu artinya, umpamanya dia bisa kemasukan roh. Bisa juga dia memanggil roh. Oh, itu yang dinamakan dengan perbegu. Iya. Berarti segala roh ya Pak ya. Pak, kalau asal usulnya Karo ini Pak, pertama kalinya itu memang asli, maksud saya asli orang Karo ataukah ada asli dari negara luar Pak? Contohnya kayak India gitu. Kalau menurut menurut
cerita-cerita orang tua, memang kita dulu dari luar. Tapi kita lain sama Batak, Toba itu. Lain dengan Batak Toba? Iya, lain masuknya. Dia masuk dari Baru Sibolga, sedangkan orang Karo itu masuk dari Aceh. Peranakan India atau gimana? Karena kita belum tahu, Kak. Karena sejarah belum ada yang pasti mengatakan. Tapi menurut cerita, asal usul mula jadi katanya cerita Karo itu, asal mula jadi memang sama dengan India. Orang Karo itu pun kalau menurut pustaka Najati, dia mempercayai Tuhan itu 3. 3? Iya. Tapi yang menciptakan bumi ini dan langit. Yang menciptakan awang-awang, bintang amat semua, dikatakan langit itu namanya Ompong Utara di atas. Yang menciptakan bumi ini belum nampak kaci-kaci. Yang satu lagi itu yang itu yang perusak, itu Panglima Dokan Haji namanya. Panglima Dokan Haji ya? Iya, itu perusak. Istilahnya perusak, Pak? Iya, dia nggak mau bekerja dia untuk Ompong Utara di atas, mau bikin bulan, bintang apa semua. Bernamakan kaca, bikin dunia ini, dia tidur aja. Lalu dia tertimbun dia di pusuk bumi ini. Lalu dia bergerak, itu namanya terjadi gunung, sungai apa semua. Oh, gitu ceritanya. Iya. Karena itu pun kalau diceritakan panjang juga dia. Panjang juga cerita asal mula kejadian dunia ini. Jadi sudah itu, maka dia meminta kepada Tuhannya pula, ada juga itu namanya Tonggal Sinasa. Karena dia 2 laki-laki 1 perempuan. Jadi meminta si Panglima Haji nggak ada apanya, nggak ada pasangannya. Maka dimintanya kepada Tuhan ke atas naik, dia minta. Maka dia dengar suara, bikin tanah menyerupai manusia katanya. Lalu tiupkan nanti di ubun-ubunnya, di dadanya, tiupkan nanti. Maka dia menjadi manusia katanya. Lalu nggak percaya dia buka waktu ke atas, tangannya itu terbuka, itulah jadinya setan. Maka terjadi setan apa semua. Ditiupkan di bawah pun ke patung yang bikin itu nggak jadi. Tapi dia ambil kedua. Jadi marahlah. Itu nama Tonggal Sinasa, tapi dia pun nggak nampak, hanya suara. Udah tambah nanti lawan kau katanya. Jadi itulah maka ditiupkannya, maka jadilah perempuan. Itulah dikawinkan sama Panglima Dokan Haji, berunamankan saja sama Ompong Utara di atas. Itulah maka kalau memanggil Tuhannya dulu, yang apa dukun-dukun itu, maka katanya turun makam di batu di atas katanya. Kundun makam di batu di tengah katanya, di batu di tengah, Tuhan yang di tengah katanya. Kayak kam di batu di atas, akhirnya apa itu bangkitlah kamu katanya. Dia terus. Itulah kepercayaan. Kalau kita kupas pun nanti cerita ini pun, ya lama juga nih. Ya, jadi boleh nggak saya minta ilmu operasi itu Bapak ceritakan sedikit? Itu bagaimana itu? Kita potong ceritanya. Oke. Ada yang mau lahir. Ada yang udah mau lahir, bulan kandungan, nggak mau keluar dia. Anaknya itu? Iya. Dia berbicara di dalam. Jadi kenapa nggak bisa keluar? Aku nggak mau ke jalan yang kotor katanya. Jadi berembuklah, karena dunia sudah penuh, dia berembuklah karena dukun-dukun semua. Maka datang Ompong Selantang Guram-Guram, itu namanya, untuk mengobatinya. Datang Pandai Namurana Jati, itu namanya. Maka dioperasinya itu, perutnya itu. Di perut dioperasinya pakai bambu, namanya sembilu, dipotong bambu itu. Gitu. Diambil kulitnya aja ya? Iya, baru dioperasinya. Itulah maka diobati. Yang mengobati Burunaman Kaci-Kaci. Yang menjahitnya, itulah si yang mengobati Om Pulang Guram-Guram. Si menjahitnya Pandai Namurana Jati. Jadi datanglah dia, kena sumpah dia. Siapa nanti kau harus bersih. Kau tetap bersih. Itulah maka keturunannya harus bersih. Sampai sekarang. Kalau dulu lahir manusia ini di pusatnya itu digigit mamaknya. Semenjak itulah maka pusatnya itu dipotong pakai sembilu tadi.
Sampai sekarang berarti Sampai ya? sekarang gini. Nah, sampai tahun-tahun 70-an gitu lah masih ada yang dipotong. Kalau pakai pisau kena titanus dia. Karena pisau bisa berkarat ya? Iya, itulah sampai sekarang. Itu maka anak-anak pun lahir, kalau lahirnya ditiup ubun-ubunnya ini sama di sini. Nah, sampai sekarang gitu. Oke pemirsa, nah itulah beberapa legenda ya yang diceritakan oleh Bapak Yamin Sinulinga. Jadi semoga legenda di Tanah Karo ini bisa semuanya tetap dilestarikan gitu ya Pak Yamin ya. Iya. Jangan sempat punah ya Pak ya. Iya. Jadi dengan adanya video ini mudah-mudahan legenda ini bisa tetap sampai ke depan, ke generasi-generasi depan ya Pak ya. Iya, Pak. Jadi budaya di Karo ini mudah-mudahan sampai selamanya tetap ada gitu. Harapan saya pun demikian. Jadi budaya di Tanah Karo ini bisa tetap ada. Jadi mudah-mudahan Tanah Karo ini ya Pak ya, kebudayaannya itu bisa sampai ke luar negeri gitu. Jadi banyak orang yang tahu tentang Karo ini bagaimana. Pak, sedikit lagi saya mau tanya. Tadi Bapak mengatakan kita di suku Karo ini beda dengan suku Batak yang ada di Toba. Itu memang dia bukannya satu nenek moyang ya Pak ya? Bukan saudara, tapi ada juga kita macam marga Sinulinga itu dari Papak. Ada juga marga Ginting Manik, tapi itu ada juga dari Toba. Ginting Manik dari Toba. Iya. Nah terus gini saya mau tanya dikit ya Pak ya. Itu kan sama-sama penyebutannya ada Batak ya Pak. Kan misalkan Batak Toba, Iya. terus Batak Karo. Iya. Nah itu kenapa dia ada sebutan Bataknya di depan Pak? Karena Batak itu sebenarnya itu kan Belanda yang bikin itu. Oh itu Belanda yang buat? Belanda yang bikin. Dulu Karo, Toba, bukan Batak. Toba itu pun Toba, bukan Batak. Oh Toba berarti dulu hanya sebutannya Toba aja? Toba juga. Mana ada Danau Batak kan nggak ada. Danau Toba ada. Iya, Danau Toba ada. Mana Weletna, Tanah Samosir itu. Mana kabupatennya, Kabupaten ataupun Selatan, bukan Toba, bukan Batak. Nggak ada Kabupaten Batak kan. Berarti artinya maksud Bapak Batak Toba dengan Batak Karo beda ya Pak ya? Beda. Beda ya. Beda nenek moyangnya pun nggak sama ya? Nggak sama. Oh gitu ya. Ya. Oke, ya walaupun itu semua nggak sama ya pemirsa ya, intinya kita harus bersatu. Iya, kita harus bersatu. Bersatu untuk memajukan negara ini, ya kan? Jadi perbedaan itulah yang membuat ini namanya Indonesia. Indonesia. Semua suku ada. Iya. Di negara kita udah berapa ratus macam bahasa, suku. Pokoknya kita bersatu. Bersatu udah. Jadi saya rasa mau sama mau tidak itu nggak jadi satu patokan. Iya. Yang penting sama-sama Pokoknya kita sama-sama bekerja, bekerja. bekerja untuk membangun negara ini. Nah satu lagi, jangan dilupakan legenda ya, ya Pak ya. Legenda ini bermanfaat buat kita semua. Oke, jadi hanya ini aja ya Pak ya. Kita rasa ya udah cukup ya. Nanti terlalu panjang pun videonya nanti banyak yang menontonnya agak ngantuk jadinya, bosan ya. Oke pemirsa, jadi semoga video di lokasi apa ini ya, Sibayak Lingga bermanfaat ya buat kita semua. Nanti setelah ini saya keliling-keliling, saya ambil gambar. Jadi saya mau tunjukin juga. Nah di situ, nah itu coba kamera arahkan dulu ke sana. Itulah kota Kabanjahe itu. Nah kebetulan cuacanya sangat bagus ya. Itu kelihatan itu kota Kabanjahe semuanya. Di sana terdapat satu gunung Sinabung ya, bukan ya Pak ya? Itu apa? Ada berdiri. Piso-piso. Oh, si piso-piso. Ya itu ada satu gunung si piso-piso. Berarti dia udah tonggeng itu ya? Iya. Oke. Nah kebetulan di sini agak cerah ini. Tadinya hujan memang. Jadi sekarang udah cerah. Jadi itu kelihatan semua. Yang di sebelah sininya desa apa nih Pak? Sebelah kanan kita ini. Itu Kacaribu. Kacaribu ya. Iya. Oke. Terlihat dengan jelas. Ini kalau malam di sini bagus ya, kelihatan lampu-lampunya ya. Iya. Kelap-kelip semuanya. Nah, itulah dia. Kita sekarang udah berada di dataran yang lumayan tinggi ya pemirsa ya. Pemirsa, jadi saya pun mau izin pamit. Jadi sekian video dari Sibayak Lingga ini. Ini adalah tempat pemakaman Sibayak Lingga. Oke, semoga video ini bermanfaat.